Halo, Assalamualaikum. Selamat sore teman-teman yang lagi nyeksin ngobrol bareng CNN Indonesia di @CNN Indonesia TV. Kali ini saya Heranov Al-Bashir, anchor CNN Indonesia akan mencoba untuk berbincang dengan salah satu narasumber yang sore ini akan saya undang, Dewan Redaksi CNN Indonesia TV, Bu Desi Anwar, yang akan berbincang mengenai COVID-19 tak kunjung usai. Nah, mungkin teman-teman nanti akan bertanya ke Desi Anwar selaku Dewan Redaksi CNN Indonesia TV, kenapa COVID-19 di Indonesia itu nah ini masih saja masih banyak angka positif terkonfirmasi hingga hari ini. Data yang saya himpun dari gugus tugas percepatan COVID-19, angkanya sudah tembus 51.427 positif corona hingga pukul 15.35 sore ini. Meninggal dunia 2.683 dan sembuh 21.333 dengan 5 provinsi dengan kasus terbanyak di Jawa Timur. Ini kejar-kejaran antara Jawa Timur dengan DKI Jakarta angkanya. Jawa Timur ini di peringkat pertama dengan 10.901 kasus dan DKI Jakarta 10.796. Kita harapkan angka ini semakin turun nantinya eksponensial, dan 5 provinsi dengan angka kematian tertinggi masih dipegang oleh Jawa Timur, dan 5 provinsi dengan angka kesembuhan yang paling atau tertinggi berada di DKI Jakarta. Kemudian Jawa Timur menyusul di peringkat kedua. Saya akan langsung sapa dan akan menerima request dari Bu Desi Anwar selaku Dewan Redaksi CNN Indonesia TV yang akan bergabung pada kesempatan pada hari ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya akan mencoba menunggu Bu Desi Anwar yang akan bergabung pada sore hari ini dengan CNN Indonesia TV. Halo, selamat sore Bu Desi. Hai Her, apa kabar? Gimana? Sehat-sehat Assalamualaikum Bu kan? Desi. Sehat, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya, maaf mengganggu waktu Bu Desi ini dengan kesibukan di CNN Indonesia ya. Di Transmedia gitu Kalau ya. sekarang kan, Bu, iya, kita kan mhm. sekarang bisa di mana aja, bisa siaran di mana aja, Di pakai mana apa aja. saja kan. Bu Mm-mm. Desi, sebelum kita mulai, saya mau nunjukin dulu angka positif ya. Hingga pukul Mhm. 15.35 nih data terbaru yang kita himpun Litbang CNN Indonesia atau dari gugus tugas. Sumbernya konferensi pers dari Ahmad Yuryanto nih Ya. tembus di angka 51.427 positif corona. Dan angkanya kejar-kejaran antara Provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta, di mana Jawa Timur masih tertinggi nih 10.901, sedangkan DKI Jakarta 10.766. Sedangkan yang kematian tertinggi di Jawa Timur, kemudian DKI Jakarta menyusul di peringkat kedua, dan 5 provinsi dengan angka kesembuhan tertinggi kali ini dipegang oleh DKI Jakarta dan juga menyusul dengan Jawa Timur. Nah, Bu Desi, dengan Mm. angka 50, tembus di angka 50.000 lebih, apa yang salah dengan Indonesia sebenarnya? Dari sudut pandang redaksi CNN Indonesia TV seperti apa? Iya, sebenarnya ini bukan Mhm, masalah salah dan benar. Ini kan semua kan sudah mhm, diprediksi dari awal, bahkan lebih lagi kalau mhm, kita lihat beberapa modeling yang dibuat ya, misalnya dengan laju pertumbuhan sekian banyak dan jumlah mhm, orang yang di testing dan di tracing itu bisa diperkirakan pada mhm, bulan April, Mei, kemudian Juni, Juli itu kan sudah diprediksi yang ada namanya kan modeling, dan mhm, memang yang kita carikan istilahnya kurva yang tertingginya. Nah, pertama itu sendiri. Jadi, halo, kedengeran, Her? Halo, iya, iya, ya, masih dengar kedengeran ya di sini Bu suaranya. Desi. Ya, ya, Oke, oke. ya. Jadi kalau Mhm, menurut saya itu nggak harus dikhawatirkan, ditakuti, tapi sekarang itu bagaimana kita istilahnya we live with COVID-19. mhm, Karena menurut saya itu percuma ya melihat angka-angka ini mhm, tidak ada istilahnya efek positifnya. Karena ini kan semua sudah bukan saja diprediksi, seharusnya sudah disiapkan. Kita tahu bahwa angka ini mhm, sampai
adanya vaksin ya COVID ini pasti akan terus meningkat, dan angka ini akan terus meningkat bila jumlah yang dites juga semakin meningkat, bila jumlah yang semakin dites juga semakin meningkat, yang di tracing juga semakin meningkat. Jadi wajar saja, apalagi Indonesia ini kan populasi 270 juta orang, sebenarnya angkanya masih konservatif. Nah, kita lihat sekarang yang terjadi di seluruh dunia itu trennya itu sama. Kenapa trennya itu sama dan semakin meningkatnya itu lebih lagi karena lockdown, PSBB di mana-mana itu sudah mulai direlaksasikan. Nah, bahkan di China pun ya, di China pun ini kita kelihatan sudah masuk misalnya second wave. Begitu pula di Korea Selatan dan sempat juga di Singapura. Nah, yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan kalau kita lihat dari segi peta dunianya, itu adalah negara-negara yang masih berkembang, itu sekarang sudah mulai catch up. Kalau dulu kan kita negara-negara yang sudah berkembang ya, seperti ya Korea Selatan, kemudian Taiwan, kemudian Eropa, Italia, dan juga Amerika Serikat. Nah, Indonesia middle level country lah, tapi sekarang sudah masuk ke misalnya Afrika dan Latin Amerika. Kita lihat angka di Brazil itu luar biasa ya, dan sangat drastis. Nah, ini yang menurut saya justru yang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena di negara-negara yang masih berkembang seperti Afrika dan Amerika Latin, apalagi Brazil ya, yang sekarang secara ekonominya itu lagi turun, adalah kesediaan dari fasilitas medis itu kan tidak ada, tidak lengkap, kurang, nakesnya juga kurang. Nah, kalau ini nanti siklusnya sementara vaksinnya belum ditemukan, itu nanti akan dari Afrika kemudian kembali lagi nanti ke China, kemudian kembali lagi ke Eropa, kemudian kembali lagi, apalagi nanti beberapa bulan lagi musim dingin akan tiba. Ini akan terus menerus berputar seluruh dunia sampai mungkin 50% dari manusianya itu bisa terinfeksi gitu, Heranov. Jadi kalau pertanyaannya apa yang salah, sebenarnya bukan masalah salah atau tidak dari angkanya. Kita sudah prediksi. Yang harusnya kita lakukan itu dari awal bagaimana memitigasinya ketika kita memahami dari awal bahwa angka-angka ini akan meningkat. Kita tahu bahwa setelah bulan puasa dan orang mudik itu pasti berpindah. Kita lihat sekarang DKI bukan jadi pusat lagi, tapi sudah berpindah ke Jawa Timur kan, sudah pindah ke Sulawesi Selatan. Nah, yang harusnya disiapkan, dipikirkan dari awal itu bagaimana memitigasinya dan menyiapkan daerah-daerah ini yang tidak memiliki fasilitas kesehatan, tidak memiliki jumlah medis, tenaga medis, tidak memiliki tempat tidur, rumah sakit, dan lain sebagainya, yang sebanyak yang ada di kota-kota besar. Jadi seharusnya ini yang sudah disiapkan. Tapi kalau melihat angka-angka ini memang dari seluruh dunia terus-menerus meningkat. Dan justru trennya itu mengkhawatirkan. Karena banyak sekarang yang menularkan itu adalah, yang dan tertular adalah anak-anak muda. Orang-orang muda antara umur 20 dan 30 tahun. Kenapa? Karena mereka yang paling aktif keluar. Mereka yang tidak paling sulit disuruh untuk melakukan social distancing. Dan mereka yang mau tidak mau harus kerja dan produktif. Gitu. Baik. Tapi senada dengan apa yang Ibu katakan, Bu Desi katakan tadi, kalau masih mengenai kurangnya nakes ya di beberapa daerah. Kita ambil contoh Jawa Timur, itu di Surabaya mengaku masih kekurangan nakes. Artinya nih masih ada problema yang terjadi di daerah gitu ya, Bu Desi, dengan semakin masifnya angka COVID-19 yang terjangkit di Jawa Timur. Kita ambil contoh yang masih menduduki angka paling banyak positif COVID-19 di sana. Iya. Oh pasti, makanya ketika Jakarta itu menjadi pusat, seharusnya PSBB-nya atau pembatasan atau karantina wilayahnya itu harusnya dilakukan jauh lebih ketat lagi. Karena Jakarta itu kan memiliki relatif fasilitas kesehatannya kan jauh lebih memadai, jumlah rumah sakitnya kan juga jauh lebih banyak, dan juga di sini istilahnya tempat-tempat yang dikonversi untuk menjadi pusat-pusat COVID itu juga ada. Makanya idealnya dari awal itu
lockdown atau karantina wilayah itu harusnya diberlakukan jauh lebih ketat lagi. Tapi karena kita memasuki bulan Ramadan dan kemudian juga orang mudik dan juga karena banyak pekerjaan yang hilang, ini salah satu dampak dari yang paling krusial di dalam COVID ini adalah ya pekerjaan semakin tidak ada sehingga mau tidak mau orang juga mudik. Ini kan sudah diantisipasi. Pasti COVID ini akan merambah ke daerah. Nah, kalau memang sudah merambah ke daerah, sudah memasuki daerah, problemnya juga kan pasti jauh lebih sulit untuk ditangani karena yang seperti saya katakan tadi, kita ketahui kan jumlah tenaga medisnya juga kurang, fasilitasnya juga kurang, dan kemudian dari aspek social distancing-nya juga jauh lebih sulit untuk dilakukan. Dan ini yang menurut saya itu yang akan menjadi problem karena walaupun COVID ini ya tidak memilih siapa, tidak memilih pandang bulu yang namanya dari manusia ke manusia, tapi dampaknya yang kena itu sangat berbeda. Ya, misalnya orang yang usianya lebih tua, rentan dan memiliki sudah mengidap lebih banyak penyakit, mereka yang lebih rentan, tapi juga yang ekonominya jauh lebih lemah misalnya karena tidak, oleh sebab itu tidak bisa melakukan social distancing dan di rumahnya juga tidak bisa melakukan social distancing, jadi dampaknya ini tidak equal. Penyakitnya itu sendiri equal, ya, bisa siapapun kena, tapi dampaknya tidak equal. Karena dari segi orang yang sehat, profil yang sehat dan yang tidak sehat, di sini ada indikator-indikator yang sifatnya juga ekonomi, sosial, dan juga individu kesehatan dari orang-orang itu sendiri. Nah, ini yang saya lihat terjadi. Potret bukan saja di Indonesia tapi di dunia, di mana ketika memasuki negara-negara yang masih berkembang itu dampaknya akan jauh lebih terasa dan jumlahnya juga bisa jauh lebih tinggi. Kalau melihat payung hukum yang sudah disediakan oleh masing-masing kepala daerah, kita ambil contoh, ini pakar epidemiologi mengatakan kalau Jawa Timur ini masih terdapat sanksi yang belum tegas. Karena banyak sekali warga yang tidak menggunakan masker, sehingga angka positifnya juga semakin meningkat di sana. Sehingga Pak Jokowi dalam kunjungannya kemarin tuh sempat mengatakan, Bu Desi, tokoh masyarakat ini dihimbau juga untuk dalam hal sosialisasi penggunaan masker itu sangat penting di masyarakat. Apakah memang tokoh masyarakat ini juga harus dilibatkan dalam himbauan pada warga untuk tetap sadar melindungi diri dengan menggunakan APD, katakanlah masker dan juga membawa hand sanitizer kemana-mana? Ya, tadi menggunakan kata yang sangat krusial di sini, sadar. Karena dalam menghadapi COVID ini, kesadarannya itu sangat penting. Kita lihat saja di Amerika Serikat, misalnya presidennya sangat tidak mau menggunakan masker, karena di sana penggunaan masker itu keluar harus pakai masker, pakai face shield itu dianggap sebagai sesuatu yang nggak asik gitu. Jadi orang sengaja tidak menggunakan masker sebagai statement politik. Ya, karena kalau pakai masker itu, wah ini kan bukan budaya kita, emangnya kenapa harus pakai masker, dan untungnya di kita tidak demikian. Kalau orang masih dikasih tahu harus pakai masker, ya rata-rata orang pakai masker. Cuman kan kedisiplinan itu balik ke masing-masing individunya, ya. Yang namanya orang disuruh dimanapun itu pasti tidak didengar. Mau ada sanksi apapun, ya orang itu ya memang pada intinya tuh harus dipaksakan. Tapi semakin dipaksakan biasanya semakin tidak dilakukan. Jadi mereka hanya melakukannya misalnya kalau ada otoritas yang di depan mata baru mereka melakukannya. Tapi kalau pada dirinya mungkin mereka tidak disiplin. Nah, kesadaran ini sangat penting dan harus dilakukan bukan top down. Kenapa bukan top down? Kita sudah lihat tidak terlalu berhasil. Imbauan-imbauan ini itu tidak selalu berhasil. Tapi harus mau tidak mau itu lahir dari basis masyarakat itu sendiri, basis komunitas. Ya, kalau hanya disuruh-suruh merasa lah ini kan bukan buat kepentingan kita, itu kan kepentingan orang lain, toh kita enggak. Jadi banyak ini alasan untuk tidak melakukannya. Jadi mau tidak mau kesadaran ini harus dibangun dari tingkat komunitas. Karena ini berdasarkan individu dan individu yang
bergerak dengan dalam komunitasnya masing-masing. Jadi percuma lah kalau ini semua top down, pakai imbauan, kemudian saksi yang harus dihidupkan, apakah itu mau pakai selebritis atau tokoh masyarakat, iya penting sebagai contoh-contoh. Tapi ini harus dilakukan dari tingkat paling kecil di neighborhood itu sendiri, dari tingkat RT-nya, tingkat RW-nya, mungkin ada semacam sense of we're in it together, sense of belonging, bahwa ini masalah loh yang kita hadapi sekarang. Tapi ini harus dimulai dari kesadaran komunitas itu sendiri. Tapi kalau lingkungan komunitasnya itu sendiri tidak merasa bahwa COVID ini bermasalah, ya, bukan sesuatu yang mengkhawatirkan, itu juga sulit gitu. Makanya ini harus terus-menerus dilakukan dari tingkat komunitas, bahwa loh ini nanti ada yang kena loh di situ. Kalau ada yang kena, ini yang harus kita lakukan. Jadi harus dimulainya itu dari tingkat neighborhood, karena di situ yang paling kenal satu sama lain. Kemudian dari segi datanya, siapa yang paling kena imbas akibat COVID ini juga lebih paling diketahui. Karena kita lihat kan juga sekarang ini, misalnya bantuan BLT atau bagi-bagi sembako itu tidak kena sasaran. Kenapa? Ya karena yang pegang data orangnya siapa, yang pegang data siapa. Gitu. Seharusnya semua ini kan dilahirkan dari basis komunitas itu sendiri. Saya rasa kalau komunitasnya itu kita cari, misalnya yang ada best practices, pasti banyaklah contoh-contoh yang peduli, misalnya itu bisa jadikan contoh. Gitu. Tapi kalau dari top down itu akan sulit, karena ini seolah-olah, this is why should I listen gitu. Baik, Bu Desi, ini ada komentar dari yang nonton pada sore hari ini. Sebentar, saya akan coba. Oke, ini the question dari Romi Hamdani 13. Ketidakpatuhan warga dan sense of urgency ini memang ditentukan pemerintah atau memang secara inherent masyarakat susah untuk memahami? Tanggapan Bu Desi? Iya, mungkin banyak yang merasa iya, habis orang Indonesia. Manusiawi. Ya, mereka tidak akan melakukannya kecuali sampai mereka merasakannya itu sendiri. Ya, jadi mungkin kalau sakit, ya merasa tidak, loh saya kan nggak sakit, jadi baru jerak lah istilahnya. Jadi mungkin aspek kejeraan ini juga sesuatu yang makanya saya lihat kenapa mau diberikan sanksi, diberikan denda dan lain sebagainya, itu kan lebih ke aspek kejeraannya. Tapi saya melihat harusnya begini ya, kalau dengan pemerintah, ya pemerintah saya lihat kan sudah melakukan berbagai macam cara dan mengeluarkan berbagai macam peraturan, tapi kenapa kok tidak sempurna? Ya kuncinya itu karena COVID ini untuk memeranginya atau menghadapinya itu memang yang diperlukan itu kebutuhan kedisiplinan secara individu. Karena ini transfernya itu dari orang ke orang, bukan dari pemerintah ke masyarakat. Iya kan? Nah, ini yang harus mau tidak mau, kita tuh semua harus pahami. Ini sudah bulan Juni. Kalau ada orang yang masih tidak paham mengenai penyakit ini atau apa yang menyebabkannya dan konsekuensinya serta dampaknya, menurut saya ya hampir bisa dikatakan tidak ada. Cuman mungkin reaksinya itu sudah saking lamanya, satu tidak peduli, satu ya so what lah, I'm gonna get on with my life gitu. Tapi ada yang mungkin merasa bahwa ya antara pilihan kena COVID atau nggak makan atau nggak kerja itu jauh lebih penting, misalnya mereka tidak bisa bekerja gitu. Jadi yang saya katakan tingkat resikonya itu kan yang mengelola kan masing-masing sesuai dengan keadaannya. Tapi kalau kita terus diingatkan, disadarkan bahwa yang namanya COVID ini itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Yang minimal kalau keluar ya pakai masker, karena para ilmuwan itu sudah membuktikan kalau kita menggunakan masker itu mengurangi kans kita untuk
menulari dan ditulari. Kalau kita menjaga jarak, itu mengurangi kans kita untuk mendapatkan penyakit itu. Ini kan sebenarnya kan simple saja, gitu. Tapi nggak usah dijadikan ini semacam pandemi stres atau pandemi ketakutan juga. Kita pakai akal sehat saja lah. Kalau misalnya ada hujan di luar, kita bawa payung. Gitu. Kalau kita sudah tahu ada penyakit di luar, ya kita lindungi diri. Gitu. Apakah memang itu harus pakai semacam regulasi itu dari top down dari pemerintah? Menurut saya tidak. Semua orang kan tanggung jawab terhadap kesehatannya diri sendiri. Ya, mulai dari situ, mulai mengambil langkah-langkah yang untuk memproteksi diri, untuk memproteksi keluarganya, dan untuk memproteksi lingkungannya. Kalau semua melakukan itu, sebenarnya apapun bisa dilakukan. Ya, Baik. makanya protokol kesehatan ini juga harus istilahnya ya nggak bisa setengah-setengah juga gitu. Ini angkanya semakin lama semakin meningkat. Bisa karena testing sama tracingnya semakin banyak, atau memang karena jumlah penularannya juga semakin banyak. Nah, kita sebagai masyarakat sudah mungkin belum sampai kepada puncak dari penyakit ini sendiri, tapi dari segi puncak udah fed up, udah bosan, sudah nggak peduli atau sudah merasa nggak penting lagi, itu mungkin lebih cepat kita sampainya dari puncak COVID-nya itu sendiri. Ya Bu Desi, saya beranjak dari omongan Bu Desi tadi, mungkin tracingnya sudah mulai diperbanyak atau tesnya mulai diperbanyak. Ini sama halnya dengan apa yang diungkapkan oleh profesor yang berasal dari University Putra Malaysia, Prof. Bimo Artejo. Tadi saya sempat japrian dengan beliau, minta pendapat, Prof, angka 50.000 tembus di Indonesia. Komentarnya seperti apa? Komen saya simpel saja, Heranov, tidak akan berhenti di angka 50.000, masih akan naik selama protokol kesehatan terus dilanggar. 11 negara Eropa sudah mengalami resurgence kasus COVID 2 minggu ini, berarti COVID masih ada dan menunggu masyarakat lengah. Masih banyak kasus COVID yang nggak terdeteksi. Indikasinya sebelum Juni kita tes 10.000 sampai per hari. Kasus positif sekitar 500-an per hari. Sekarang kita tes 20.000 sampai sampel per hari. Kasus positif 1.000-an per hari. Berarti banyak kasus COVID-19 yang tidak terdeteksi, dan ini hanya bisa diketahui kalau jumlahnya tesnya diperbanyak. Sesuai dengan apa yang Bu Desikan tadi. Mungkin tracingnya sudah mulai diperbanyak di tanah air. Tapi kalau misalnya sekarang kan sudah mulai dilonggarkan. Taruhlah Indonesia juga sudah mulai dilonggarkan, terus nanti mulai menerima, misalnya Eropa juga dilonggarkan, kemudian negara-negara tetangga juga sudah mulai dilonggarkan, Amerika Serikat juga sudah dilonggarkan. Yang terjadi adalah kita kan membuka perbatasan-perbatasan dan misalnya pariwisata juga sudah dimulai lagi. Ya, ini pasti akan balik lagi. Karena penyakit ini kan tidak mengenal yang namanya border. Semakin banyak orang yang lalu lalang, semakin tinggi tingkat mobilitasnya. Tapi sekarang bicara mobilitas internasionalnya, sementara di dunia bagian lain itu juga tingkat COVID-nya itu tidak berkurang, itu meningkat. Mungkin konsentrasi benuanya sudah berpindah, bukan lagi di Eropa, tapi sebentar lagi sudah masuk ke misalnya Amerika Selatan, akan masuk misalnya ke Afrika atau bahkan India. Itu berarti kan nanti akan dimulai lagi. Ini tidak akan berhentinya sebelum pertama vaksin itu ditemukan, dan kedua mungkin juga ada obat-obatan yang bisa mengurangi dampaknya. Tapi tidak kalah pentingnya adalah bisa tahu nanti COVID yang masuk itu juga sudah melakukan mutasi. Iya kan? Mungkin bisa, siapa tahu bisa lebih ganas lagi. Ini namanya kan kita berperang dengan sesuatu yang sampai saat ini para ilmuwan juga masih belum bisa 100% memahaminya. Ini akan kemana lagi ini? COVID-19 di Indonesia ini strain-nya tuh agak berbeda loh dari Wuhan, dari China. Dan mungkin yang strain yang ada di Jakarta juga bisa berbeda dengan strain yang ke Jawa Timur. Mungkin yang kena infeksi dari orang yang datang masuk dan yang kena dari komunitas itu sendiri bisa saja berbeda gitu. Masih it's still a mysterious.
Kalau menurut Dewan Redaksi CNN Indonesia TV, apakah benar pemerintah ini tidak punya ketegasan antara pusat dan daerah ini jalan masing-masing atau jalan sendiri-sendiri nih Bu Desi? Khairul Nurman nih responnya seperti Ya, itu. begini ya, karena ini kan dari awal pusat-pusat dari COVID ini kan juga tidak merata. Ya, sehingga mau tidak mau kan harus ada pertama prioritas penanganan. Saya lihat kan sudah bagus ya ide ada gugus tugas percepatan penanganan COVID itu sendiri. Tapi karena ya yang daerah yang kena, yang terdampak itu berbeda-beda dan setiap daerah juga, setiap provinsi kan diberikan prioritas istilahnya untuk menanganinya secara sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini kan berarti ada beda prioritas atau mungkin beda cara atau beda sense of urgency yang dirasakan. Misalnya sense of urgency di DKI lebih tinggi misalnya daripada yang di luar, ya wajar karena lebih banyak misalnya di pusatnya itu di DKI. Nah, masalah koordinasi ini menurut saya dalam hal yang paling penting seharusnya dan dilakukan lebih awal ini, mulainya itu memang harusnya itu dari komunitasnya itu sendiri. Nah, ini sebenarnya kuncinya itu justru pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu paling paham mengenai daerahnya. Tapi lebih penting lagi dari pemerintah daerahnya itu dari level yang lebih kecil lagi. Level distrik yang lebih kecil lagi. Level misalnya dari kabupaten, terus kemudian ada level kecamatan, kemudian dari level kelurahan, dan kemudian ada level ini komunitas gitu. Jadi kalau dikatakan ya tidak ada komunikasi dan lain sebagainya ya bisa ya it makes sense gitu. Seharusnya yang saya lihat dari awal ya keputusan-keputusan penting untuk melakukan lockdown ini itu diberikan wewenang kepada bukan masing-masing daerah dari segi provinsi, tapi justru dari neighborhoodnya itu sendiri. Misalnya ada neighborhood dari kelurahan yang merasa ada yang terinfeksi di sini, ya mereka bisa memutuskan untuk melakukan karantina untuk daerahnya itu sendiri. Yang saya lihat ini kan sudah mulai dilakukan waktu itu kan, buat portal orang tidak boleh keluar masuk dan lain sebagainya. Seharusnya ini bisa membantu. Jadi kolaborasi itu penting sekali. Tapi pemahamanan mengenai daerah itu yang paling tahu, ya, paling tahu warganya mau tidak mau itu kan daerah sendiri. Jadi ya harus komunikasi itu terus menerus dilakukan, ya. Dan saya lihat memang di sini mungkin ada hal-hal yang sifatnya agak egosektoral juga. Oh, ini wewenang pusat, hanya pusat yang mengatakan boleh, misalnya ya kalau daerah boleh untuk PSBB daerahnya, tapi kalau untuk sudah lewat batas provinsi dan lain sebagainya kan tidak bisa daerah masing-masing yang melakukan. Nah, seharusnya komunikasi dan juga kerjasama ini bisa jauh lebih digunakan. Tapi kita banyak kok model-model yang seharusnya kita bisa tiru. Seperti yang di China itu kan, di Wuhan itu mereka betul-betul hanya mengkarantina satu area, tapi setelah komit untuk mengkarantina, semua kemudahan, fasilitas, apakah itu orang boleh masuk ke sana, tidak boleh keluar rumah dan lain sebagainya, makanan disediakan, kemudian surveillance dilakukan, dan kemudian siapa yang boleh keluar misalnya untuk belanja sekali seminggu, itu semua diatur. Tapi berarti apa? Ini kan berarti harus ada kemampuan untuk melakukan surveillance itu, ada kemampuan untuk melakukan testing, tapi lebih lagi kemampuan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang tinggal di situ dan kebutuhannya itu apa-apa saja. Nah, di kita kan mungkin dari segi data saja kan menjadi masalah ya, Her, ya. Data yang untuk bagi-bagi bantuan dan lain sebagainya, orang yang perlu nggak dapat, orang yang nggak perlu dapat, ini kan berarti ada sesuatu yang masih susah gitu untuk diterapkan secara komprehensif. Kalau dari redaksi dan mungkin CNN juga TV, ya kapasitas untuk testingnya juga kita cukup lama ya, masih kurang. Baru-baru ini saya lihat pemerintah sudah bisa melakukan testing sampai 10.000 per hari, tapi
3 bulan pertama kan jumlah yang dites kan sangat sangat kurang ya. Tracing juga. Nah, untuk melakukan tracing kan berarti harus punya dasarnya, harus bisa, karena tracing ini kan harus dilihat movement, gerakan dari orang-orang yang bersentuhan atau berkomunikasi dengan yang positif. Nah, ini kan memerlukan data, teknologi, dan cara-cara tersendiri, kan tidak gampang kan melakukan tracing. Baik, Bu Desi, ini dari yang nonton nih menanggapi seperti yang nggak ada komunikasi yang terjadi, tidak seperti di Australia. Perdana Menterinya bilang apa, besoknya Premier State-nya sudah siap, disesuaikan dengan kondisi state-nya. Iya. Dari DRJP 13. Iya, ini memang di tempat Berarti yang kita memang ada lihat kan komunikasi ya, Bu? ya, dan juga infrastruktur dari pemerintahan itu sendiri. Kita tuh negara besar dengan sistem kenegaraan yang berlapis-lapis lah istilahnya. Beda dengan China. China itu satu sistem kontrol, itu data itu semua dimiliki, surveillance itu dimiliki, dipusatkan. Jadi kalau dari pusatnya gaungnya A itu sampai ke ujung-ujung itu semuanya itu A. Jadi tidak ada salah tafsir di situ, tidak ada langkah main jalan sendiri, itu tidak ada karena ada kepemusatan karena memang negaranya itu berbasis centralized gitu. Kita lihat juga di negara yang berhasil itu seperti Singapura. Kenapa? Ya karena pertama itu negaranya kecil dan itu is a city state dan mudah untuk melakukan apakah itu testing, tracing, tapi juga surveillance dan mengontrol daerah yang populasinya tuh kebanyakan hanya 4 juta orang, yang mereka mungkin agak miss itu ketika mereka ini ada bukan second wave ya, peningkatan COVID, tapi di daerah tempat banyak migrant ya, pekerja. Tapi secara keseluruhan mereka tuh mudah sekali dengan teknologi, dengan smartphone, orang self isolating atau quarantine di rumah itu bisa dicek. Mereka harus telepon, harus dicek apakah mereka betul-betul di rumah, dan mereka sanksinya itu jelas. Ini bisa dilakukan karena negaranya secara sistem itu gampang. Nah, kita lihat juga misalnya ya di negara Korea Selatan atau Taiwan, mereka punya protokol sejak mereka kena SARS ya 10 tahun yang lalu. Nah, kalau di Indonesia ya kita untungnya itu, untung ruginya dalam ini mungkin lebih banyak ruginya, negara demokrasi di mana punya wewenang masing-masing dan juga mungkin punya istilahnya keengganan, taruhlah kalau dari kabupaten atau bupati yang enggan mendengarkan gubernurnya, kalau gubernurnya juga enggan mendengarkan pusat, itu kan selalu ada kompetisi antara daerah karena masing-masing juga mereka dipilih secara demokratis, jadi mereka merasa berhak untuk menjalani kan sesuatu sesuai dengan, loh ini kan daerah saya yang paling tahu gitu. Nah, syukur-syukur kalau misalnya kita punya pemerintah daerahnya itu yang memang sadar, punya strategi, yang punya cara untuk, nah kita lihat ada beberapa daerah yang cukup bagus menjelaskan kepada masyarakatnya, memberi informasi yang baik, memberikan jalan keluar yang jelas. Nah, satu lagi yang bisa dijadikan contoh di mana demokrasinya tidak berjalan dengan baik dalam hal itu ya jelas ya Amerika Serikat misalnya, paling parah dalam penanganannya, dan sekarang malahan semakin meningkat lagi jumlahnya. Dan negara yang mungkin pemerintahnya juga nggak terlalu peduli ya, seperti di Brazil, ya nggak apa-apa sih kena COVID ya kena COVID saja. Itu bukan urusan gitu. Jadi makanya jumlahnya itu meningkat. Paling tidak di kita di Indonesia semua orang peduli, ingin melakukan yang terbaik. Cuman saya rasa ini bukan masalah pemerintah, ini masalah itu kesehatan. Ya, kesehatan itu ada di tangan kita masing-masing. Taruhlah begini, hari gini misalnya dengan adanya COVID, kalau masih kekeh ingin ngerokok misalnya, atau tidak hidup dengan mencoba hidup sehat, itu kan sama saja dengan membahayakan diri sendiri, ya.
Jadi bukan salah siapa-siapa. Kalau kita tidak sehat itu, cuman kalau masalahnya kenapa pemerintah itu jadi penting, kalau kita tidak sehat, kalau kita sakit dan harus ke rumah sakit, dan yang ke rumah sakit itu secara bersamaan itu berbondong-bondong, sehingga kapasitas rumah sakitnya itu tidak memadai, nah itu yang jadi problem. Kalau orang sakit ya sakit saja ya nggak apa-apa. Setiap orang kita banyak sekali kok penyakit di negeri ini, tapi sakit pada waktu yang bersamaan dan membahayakan nakes kita, sehingga jumlah tenaga medis yang tumbang atau meninggal karena penyakit ini, sehingga nanti mungkin lebih banyak lagi pasien yang tidak bisa ditangani. Nah ini yang menjadi masalah. Nah, ini sebenarnya kedepannya ya mau tidak mau, yang namanya kesehatan tuh harus jadi prioritas. Dari spending untuk membangun rumah sakit, atau juga untuk menciptakan dokter-dokter lebih banyak, suster yang lebih banyak, carer yang lebih banyak, karena penyakit-penyakit ini akan terus-menerus datang pasti, yang namanya pandemik. Ya kita kan tidak tahu, ya. Dan yang saya lihat contohnya seperti di India atau di Afrika, ya, lockdown itu bahkan menjadi jauh lebih berbahaya karena di sana masih banyak penyakit lain yang harus dihadapi, seperti TB, ya, tuberculosis, kemudian malaria, ya, itu mereka masih mengalaminya, sehingga kalau mereka misalnya melakukan lockdown atau akses terhadap untuk vaksinasi, kan sekarang kan kalau orang self isolating kan males kan keluar untuk melakukan vaksinasi dan lain sebagainya, malah ke dokter gigi saja kan sudah tunggu dulu lah gitu. Ini berarti apa? Berarti penyakit-penyakit lain itu dan jauh lebih fatal, ya, itu mereka harus hadapi gitu. Jadi kita mulailah dengan diri kita sendiri, ya. Apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita sudah melakukan self distancing yang baik? Selalu menggunakan masker. Kita peduli kalau pulang ke rumah, apalagi kalau di rumah ada orang tua, ya, atau orang yang tidak sehat. Apakah kita, ya itu kita mulai dari situ saja. Gitu. Jangan harus ada undang-undang yang kalau tidak ada undang-undang, tidak ada regulasi, ini enggak, saya males gitu. Itu kan sama saja dengan membahayakan diri sendiri. Bu Desi, saya tertarik dengan yang menjadi kritikan publik saat ini adalah lomba dari Kemendagri. Ada perlombaan dari Kemendagri bagi kepala daerah yang bisa menekan penyebaran COVID-19 ini akan diberikan hadiah, kalau tidak salah, uang tunai ya ke daerah tersebut. Ini dikritik oleh DPR juga karena lebih baik anggarannya ini diberikan kepada warga masyarakat yang membutuhkan COVID-19 saat ini yang terdampak gitu. Bagaimana redaksi CNN Indonesia TV menanggapi ada kritikan publik, ada perlombaan dari Kemendagri ini? Iya, kritikan publik itu sangat wajar ya. Sekarang kita kan bicara masalah prioritas. Sekarang tuh prioritasnya tuh apa sih? Ini kan saja distraction, ya. Kita tahu sekarang yang namanya perekonomian kan juga semakin lama kan semakin terpuruk. Apa yang mau di-achieve? Tujuannya itu kan apa? Yang dilombakan itu dengan tujuannya itu apa? Gitu. Dan kemudian kan jumlahnya kan cukup besar kan dari kenapa ya menurut saya ini distraction ya, yang seharusnya banyak cara untuk kita menangani COVID ini. Kalau saya dalam arti apresiasi, yes. Apresiasi, mungkin ada daerah yang istilahnya daerah yang hijau, kuning, merah itu, terus kemudian ada peringkat, itu kan saja kan sudah untuk menimbulkan kepercayaan kepada satu daerah. Itu kalau misalnya ada diberikan warna hijau atau kuning, atau kalau merah masih dalam inilah yang parah gitu. Tapi kalau kan nggak harus uang kan, maksudnya apresiasi itu bisa banyak yang kita lakukan. Ya kita lihat misalnya pemerintah daerah mana yang paling
cukup kreatif dalam penanganannya, dan masyarakatnya juga tampaknya jauh lebih patuh dalam menjaga kesehatan, lebih disiplin. Ya, okay, maybe like some kind of acknowledgement ya penting supaya orang merasa ada sense of urgency-nya. Tapi kalau dari segi ada uangnya, ya mau diambil dari mana itu uangnya? Ini saja uang yang untuk menangani perekonomian akibat COVID ini saja kan berapa ratus triliun yang sudah harus disisihkan. Jadi ini banyak cara lah sebenarnya. Nah, not everything is about money, you know. Tapi apresiasi itu menurut saya itu perlu. Karena apresiasi di sini kan perlu, tapi bisa dengan melihat, tidak ya, dalam bentuk uang gitu ya, lebih baik prioritas iya, ke perekonomian. iya, banyak kok cara untuk ini. Kita lihat saja ada peta warna berdasarkan keberhasilan dari pemerintah daerah masing-masing untuk menjaga supaya daerahnya itu bebas. Bu Desi? Iya. Masih tersambung. Halo. Bu Desi, ya kita dengarkan ini pertanyaan dari Pelita Silalahi. Boleh bertanya, Kak? Boleh banyak tidak? Kak, boleh banyak tidak? Boleh bertanya nih maksudnya, boleh bertanya tidak? Bagaimana cara untuk menumbuhkan solidaritas penanganan COVID-19? Nah, solidaritas ini penting. Ya, dan solidaritas ini saya lihat ketika masa COVID-19 ini banyak sekali yang memperlihatkan solidaritasnya. Kita cukup bangga ya, dan ini merupakan fenomena di mana kita juga bisa membanggakan diri lah bahwa budaya gotong royong, budaya peduli, budaya empati itu banyak sekali inisiatif-inisiatif yang keluar dari komunitas, dari masyarakat, ingin berbagi, ingin memberikan peduli terhadap nakes misalnya. Ada beberapa inisiatif untuk memberi makan para nakes yang kerja begitu keras, dan juga untuk membagi-bagi sembako. Ini saya lihat itu banyak sekali, dan seharusnya inilah yang terus-menerus kita pupuk. Yang saya harapkan juga mungkin sekarang dari segi komunitasnya bisa menggalakkan kesadaran untuk, ya, kalau melihat orang nggak punya masker mungkin saling mengingatkan, atau kalau misalnya tidak melakukan social distancing, atau misalnya ada yang ingin punya hajatan atau kumpul rame-rame, mungkin saling mengingatkan dengan inilah, kita jangan egois lah istilahnya. Mungkin kita sendiri harus saling mengingatkan. Mungkin udah lama nih kangen ingin ketemu-ketemuan ya, tapi ya tahan dulu deh, atau paling tidak kita melakukannya di tempat yang bukan di ruangan tertutup. Karena ini semua tuh berbasis human interaction, human relationship, yang nggak harus kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga sendiri. Kalau misalnya punya kangen ya sama orang tua, sama nenek, ya tapi jangan dulu lah dikunjungi gitu. Atau yang misalnya kalau ada yang baru lahiran juga ada jangan yang kunjungi sakit, dulu, kasihan babynya. Iya, kalau ada yang kan orang kan dia sakit, yuk kita kunjungi ke rumah sakit, ya, tapi jangan dulu lah gitu, karena ternyata justru lebih membahayakan. Atau baru mau melahirkan ingin ketemu dengan, ya kita tahan diri lah, karena kita nggak tahu kan dampaknya, yang namanya virus kita nggak bisa kelihatan kan. Jadi each one of us, kita we have to be our own self government ya. Kita jadi government pada diri kita sendiri gitu. Itu dulu lah. Baik. Ini ada yang menarik ini saya lihat. Apakah setelah PSBB dicabut Iya, itu saya mau bacain itu. Silakan Bu Desi. No. COVID itu kan nggak ngerti yang namanya ada PSBB, nggak ada PSBB dia sih. Yang ada sekarang itu mungkin bisa jadi endemik kali ya. Iya, waktu COVID-nya masih 1-2, tingkat ketakutannya di masyarakat, paranoia, stresnya kan tinggi. Nah sekarang COVID-nya makin tinggi, paranoia ininya, stresnya dan lain sebagainya udah justru ini jadi tidak peduli sekarang. Dan bahkan ya sudahlah, kalau kena ya kena, kalau enggak ya syukur gitu. Jadi menurut saya ini ya harus pintar-pintar
mitigasi lah terhadap penyakit ini. Berdamai dalam arti Mhm. we know it's there, let's do something gitu. Kita mulai dari diri sendiri. It's not going anywhere. Sampai mungkin vaksinnya sudah ada, dan nanti juga kalau vaksinnya sudah ada, apakah semua orang akan bisa mengaksesnya? Apakah vaksin itu juga akan ditemukannya di Indonesia duluan? Enggak kan? Ini semua orang ini sekarang membutuhkan, nih lagi menunggu ini vaksin ini. Ada 7 miliar nih. Paling 7 lama 2 miliar tahun ya, penduduk di seluruh 2022 dunia. mungkin. Iya. Mhm. Ya, siapa tahu mungkin ketika vaksin ini masuk ke Indonesia, ya kecuali kita sendiri bisa menemukannya dengan waktu yang cepat dan bisa mendistribusikannya Oke. dan membuatnya seperti vaksin-vaksin yang dulu yang kita miliki ya, smallpox, kolera, polio dan lain sebagainya ya. Ya itu, tapi itu kan tidak bisa besok. Iya. Sampai vaksin itu ditemukan, ngapain kan? Kan kita masih harus tetap bekerja, harus tetap hidup, harus tetap ekonomi mau tidak mau masih harus tetap jalan. Cuman ya how-nya. Iya. Pandemi ini justru menunjukkan bobroknya berbagai sistem yang ada dan ketimpangan yang makin menganga, kata Romi Hamdani 13 nih. Ini statementnya yang belum terbacakan di atas tadi, Mbak Desi. Ya, betul Benar sekali. tidak? Sistemnya masih belum betul gitu di tanah air. Ya, sistemnya masih belum betul di tanah air dan masih belum betul di mana-mana. Karena Di mana-mana, oke. di mana ada ketimpangan yang drastis. Di Indonesia ini karena masih banyak ketimpangan, di tempat yang ketimpangannya lebih kurang, itu masih bisa dimitigasi dengan fasilitas yang jauh lebih memadai. Semakin besar jurang ketimpangannya, makanya di Indonesia itu bisa menjadi masalah, ya, karena ketimpangan di Indonesia ini jauh lebih besar daripada misalnya ketimpangan yang di negara-negara ASEAN yang lainnya, karena kita negara yang ekonominya itu paling terbesar. Mau tidak mau gap antara ketimpangan ekonomi ini juga semakin paling besar. Di Amerika Serikat itu negara di mana ketimpangannya itu juga sangat-sangat lebar, seperti jurang, sehingga kita kelihatan sendiri, ya, walaupun negaranya itu maju berkembang, tapi banyak orang yang hidupnya juga miskin dan tidak memiliki akses terhadap kesehatan, tidak memiliki asuransi kesehatan. Di situ yang paling banyak penderita adalah masyarakat kulit hitam dan juga masyarakat yang miskin dan di daerah-daerah yang semua fasilitasnya itu kurang. Itu sudah kelihatan. Bukan karena virusnya itu milih-milih berdasarkan politik dan etnisitas dan lain sebagainya. Tidak. Ini lebih karena ya itu indikator-indikator seperti siapa yang bisa work from home. Itu pertama, di mana dia punya home, ya, punya home yang memadai, ya, dia punya akses terhadap internet, ya, dia bisa bekerja dari rumah karena jenis pekerjaannya memungkinkannya untuk bekerja di rumah. Ini saja sudah membedakan antara yang pekerja yang bisa work from home dan yang tidak bisa work from home karena dari segi home-nya tidak memadai, tapi dari segi pekerjaannya juga bukan berbasis di mana bisa dilakukan lewat Zoom atau lewat webinar, ya, tapi memang harus bekerja. Nah, ini saja sudah membedakan, ya enggak? Kedua, dari segi ekonomi, masalah kesehatan. Kesehatan ini kan kuncinya itu adalah asupan nutrisi, ya kan? Kemudian yang sering olahraga, misalnya, atau yang makanannya makanan sehat. Nah, ini tuh kelihatan dari segi background ekonominya juga. Di mana? Tapi kalau sering olahraga rame-rame ke CFD juga nggak benar kan? Kan kemarin sudah ada. Saya lihat 5 bahkan orang justru yang sekarang terjangkit. CFD, ya. Sekarang saya lihat justru CFD itu bukan olahraga, itu untuk kumpul-kumpul. Jadi ini orang akhirnya larinya ke CFD bukan, kalau dulu kan untuk
olahraga bersepeda, dan sekarang kan lebih banyak untuk hura-huranya, kumpul jalan-jalan, bahkan seperti bazar ya, rame-rame. Ini kan keramaian gitu. Nah, di situ juga ya, kenapa kita punya CFD? Karena di Jakarta ini atau di kota-kota di Indonesia ini kita miskin tempat-tempat rekreasi, sehingga jalan-jalan raya Butuh piknik. menjadi sumber-sumber untuk ya sumber Nah, sumber rekreasi, tempat-tempat rekreasi ini kan juga sebenarnya nggak make sense. Di tempat-tempat lain kan ada park atau taman-taman yang besar di mana orang bisa menghirup udara segar, ada pepohonan. Kita harus akhirnya larinya kan ke jalan. Nah, itu juga yang bisa menciptakan keramaian yang sebenarnya tidak ya susah sekarang ini. Tapi saya lihat banyak yang sekarang, wah ini ya, bersepeda kemana-mana. Saya coba iya. bersepeda. Nggak Cari hanya di tempat tanah air, yang tapi di buka. mana-mana di Wah, Amerika. iya, tapi karena saking kurangnya tempatnya, semua mau bersepeda, yang ada itu wah so crowded gitu. Ini mau Iya, social iya. distancingnya bagaimana? Jadi untuk melakukan social distancing dengan olahraga di luar juga ternyata bisa membahayakan. Bu Desi, ini pertanyaan boleh ya dari DPADP terkait CFD yang rencananya disebar di beberapa titik di Jakarta pada minggu esok. Apakah sudah tepat di tengah pandemi ini? Saya baca nih kalau nggak salah di 5 wilayah administrasi Jakarta sudah ditentukan ya, seperti jalan Nontol Antasari itu akan digunakan sebagai CFD per wilayah. Ini apakah tepat kata DPADP? Ya, ini kembali lagi nih karena ada sekarang kebutuhan untuk olahraga khususnya bersepeda meningkat. Katanya sekarang jumlah sepeda itu yang dibeli itu luar biasa, sampai toko-toko sepeda ini kewalahan kan memenuhi permintaan dari orang-orang yang ingin hidup sehat. Ya, why not lah, kita cobalah daripada hanya memusatkannya ke satu daerah, apalagi kalau di CFD Sudirman, Tamrin itu kan pas di Bundaran HI itu tuh kan wah bisa berjubel-jubel ya. Kalau misalnya ada CFD yang memang mengurangi kepadatan ya why not lah. Tapi jangan ini asal jaraknya itu bisa dijaga. Kalau ya Antasari kan lumayan ya, cukup, mungkin kalau jalan-jalan yang cukup besar, dan kalau lebar, jalan besarnya juga iya. Ini menurut saya bisa saja, karena minggu lalu ya saya cari tempatnya untuk olahraga, akhirnya lari ke UI kan. Cari yang sepi ya Bu Desi ya, biar wah, tidak berkerumun. Luar biasa ramai. Semua orang ramai ya di sana ya, di UI ya. Ya karena katanya kan saya lihat katanya GBK itu betul-betul full banget ya. Akhirnya saya bilang kayak kalau kita coba ke UI, ternyata ramai sekali. Ya, dan semua orang punya pemikiran weekend gitu. Dan padahal jam 8 jam 7 pagi gitu. Itu sudah ramainya luar biasa. Jadi memang ya Jakarta ini, hidup di Indonesia ini, kita mencari kenyamanan dari segi materi itu yang diutamakan kan. Tapi sebenarnya kalau apa sih kenyamanan kehidupan yang harusnya kita miliki, itu kan udara bersih. Udara bersih ya. Ada taman di mana kita bisa bermain, berekreasi, tempat-tempat yang tidak membahayakan, yang indah, yang banyak pohonnya, yang udara segar. Sebenarnya kan itu yang menjadi basis dari kebahagiaan kita sebagai manusia itu. Cuman kita kan sudah atur sedemikian rupa sehingga ya salah fokus. Kita semuanya fokusnya tuh bukan ke hal-hal yang sifatnya natural ya, nature ya. Tapi lebih ke akhirnya punya mobil ujung-ujungnya kena macet, jalannya macet, udaranya polusi. Ingat kan bulan April lalu udara Jakarta, langit Jakarta begitu biru. Indah. Begitu biru. indah.
sejuk ya. Tapi setelah PSBB Udah dilonggarkan, transisi nomor satu polusi tertinggi di dunia malah. Menurut data dari AQI, Air Quality Index. Bu Desi, izin ini masih ada pertanyaan, nggak apa-apa ya. Kita Enggak kita apa-apa. sediakan waktu sejam untuk seorang Bu Desi Anwar nih, karena banyak yang nanya. Enggak, makanya saya pikir Nggak apa-apa ya Bu Desi? enggak apa-apa, tinggal beberapa Oke, menit. ini dari Mas Sony Pratomo nih, teman saya nih dari Surabaya. Bagaimana menurut Ibu tentang penggunaan face shield namun tidak memakai masker? Nah, Ya, ini kan ini menurut lagi ya. sebentar saya mau tambahin sedikit boleh Bu? Karena ini kan ada juga yang Boleh, lagi silakan. hot diperbincangkan mengenai pramugari Garuda, nih kita sebut aja Garuda Indonesia, yang ada penumpang yang komplain katanya nggak usah pakai masker, nggak kelihatan senyumnya. ada That's so alternatif sweet ya. menggunakan So face shield. Indonesia ya. Senyum itu penting ya. Senyum itu friendly-nya kita ya. Iya, Gimana iya, Bu Desi itu dengan mengganti ucapnya kita. masker dengan face shield tapi nggak Iya. menggunakan masker ketika pakai face shield? Kalau begini ini mungkin lebih tepat ke ilmuwan ya, karena kenapa istilahnya masker ya? Apa sih yang ingin dicapai dengan kita menggunakan face shield atau masker ini? Karena kan penularan dari COVID ini seperti kita ketahui kan lewat droplet. Ya kan, droplet itu yang misalnya kamu bersin terus kan bisa kalau terlalu dekat dengan orang lain kan bisa masuk mata atau bisa masuk hidung, bisa masuk mulut, dan di situ jadi masuk ke saluran pernafasan. Karena COVID ini kan yang diserang itu pernafasan kita. Akhirnya kan paru-paru kita. Nah, mungkin kalau ada misalnya kalau di ruang tertutup kita bersin gitu, kemudian nggak udaranya nggak kemana-mana, mungkin jadi aerosol itu dropletnya kan jauh lebih kecil lagi, sehingga face shieldnya saya lihat kan ada gap ya di sini ya, bisa masuk gitu atau bisa masuk dari bawah, nggak tahu saya, ini mungkin harus ke ini ya, ke saintis atau ilmuwan atau dokter yang bisa menjelaskan. Tapi salah satu kenapa kita menggunakan supaya kalau kita tidak memegang muka. Orang itu manusia katanya ya tanpa sadar itu dalam sehari itu bisa berpuluh-puluh kali tuh megang wajahnya, kucuk-kucuk termasuk mata, saya, Bu Desi. terus hidungnya gatel. Iya, nggak memang. Jadi salah satu kenapa masker atau itu di face shield itu digunakan supaya kita tidak menjamah gitu. Apalagi kalau kita habis pegang satu permukaan yang terinfeksi, terus habis itu kucek-kucek terus ini, dan di situ kita bisa menularkan COVID itu sendiri. Jadi menurut saya sendiri ya cenderung pakai masker, tapi misalnya kalau kita perlu interview atau ketemu orang agak dekat ya pakai face shield, atau mungkin belanja gitu, atau bahkan lebih bagus lagi dua-duanya gitu. Tapi yang jelas dua-duanya itu memang untuk mengurangi ya droplet ataupun virus itu bisa masuk ya. Mungkin lebih bagus face shield dan masker. Face shield dan masker. Face Tapi shield banyak dan komplain masker, nanti di ya. penumpang Garuda, Bu. Ya. Jangan pakai masker. Baik. Ya, orang kan Next selalu boleh Bu ada Desi aja. ya dari komen ya di Indonesia ya. New normal, apakah COVID-19 bisa terkontrol atau malah justru akan ada banyak kasus positif? Nah, ini gimana Bu Desi, dengan kehidupan tantangan Iya. baru nanti kita bakal justru banyak kasus positif atau malah justru menurun di Indonesia? Nah, ini yang tadi saya sempat singgung adalah banyak sekali sekarang yang tertular dan juga menularkan, apalagi di daerah yang tidak melakukan social distancing atau PSBB dan lockdown, itu adalah anak-anak muda. Ya. Kenapa? Karena mereka kan lebih mobile, mereka juga tidak bisa berlama-lama ya, self isolating, dan mereka nggak bisa dibilangin lah. Ini yang terjadi kenapa di Amerika Serikat itu sekarang luar biasa tingginya itu adalah usia-usia produktif. Nah, apa implikasinya? Mungkin mereka sendiri tidak ada simptom atau gejalanya itu ringan, jadi orang tanpa gejala atau gejalanya itu ringan, tapi mereka
bisa menginfeksi orang lain. Jadi ini yang harusnya tuh jadi perhatian kalau kita anak muda merasa bahwa lo saya kan muda, sehat dan lain sebagainya. Iya, tapi bagaimana kalau misalnya punya orang tua atau misalnya kalau punya orang yang dari segi kesehatan tidak sehat, itu yang harus dipikirkan. Jadi kita masing-masing inilah lebih peduli saja, karena yang gejalanya berat itu pasti mereka yang memiliki penyakit-penyakit komorbiditas yang lain dan juga memang mungkin sudah vulnerable ya, kaum pihak rentan. Jadi pasti akan menurut saya pasti akan meningkat kalau semakin banyak anak-anak muda yang tertular dan bisa menularkan. Baik, Bu Desi, terima kasih. Sudah sejam nih kita dengan Bu Desi Anwar. Iya. Minta maaf dengan penambahan 30 menit ini. Karena seru sekali ya. Kamu curang. Katanya setengah Curang jam, ini, tapi nggak terasa mencuri ya. waktu Bu Desi, 30 menit lagi tambahan. Oke. Yang saya Nggak catat tadi dari Bu terasa ya. Desi adalah self-distancing masih perlu dilakukan oleh semua siapa saja mungkin di Indonesia dan juga di negara manapun, juga koordinasi antar pusat, daerah, apalagi daerah masih terdapat ego sektoral tadi ya Bu Desi ya. Iya. Kepala daerah masih ingin menunjukkan apa ya, Ya memang sudah tradisi sikap lah yang ego. dari dulu ini memang karena kita kan segalanya kan demokrasi ya. Ini pemilihannya semua kan langsung. Jadi merasa ini ego sektoral ini ya memang karena secara sistem itu dibuat seperti itu gitu. Baik. Kemudian yang saya catat juga, jangan dulu mengunjungi orang yang sakit, orang yang lahiran gitu ya. Lebih baik diam di rumah saja atau jangan berkerumun dulu, intinya jangan ke CFD dulu kali ya. ke Tamrin Sudirman. Iya. Baik Bu Desi Anwar, terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan satu kalimat atau himbauan Bu Desi pada kami semua Stay yang nonton safe. malam hari ini. Pokoknya ya, stay safe, jaga kesehatan. Tanpa kesehatan itu ya kita tidak bisa melakukan apa-apa lah. Dan kesehatan itu masing-masing adalah tanggung jawab kita sendiri. Kita tidak bisa komplain, ya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, kita tidak bisa menyalahkan pemerintah juga. Kalau kita misalnya tidak menjaga kesehatan kita sendiri. Kalau kita masih kekeh untuk hidup tidak sehat, makan makanan yang tidak sehat, tidurnya juga kurang, kalau kita masih tetap saja mau melakukan hal-hal yang merusak diri sendiri, ya you only have yourself to blame gitu. Ini adalah tanggung jawab yang diri kita masing-masing seharusnya bisa kita lakukan. Kalau semua itu kita lakukan, kita sadar bahwa apa yang kita harus lakukan untuk memproteksi diri dan memproteksi orang yang kita cintai dan untuk memproteksi orang lain, saya rasa COVID ini tidak perlu ditakuti. Karena justru rasa ketakutan, rasa stres ini bisa jauh lebih membuat kita depresi ya. Maka mungkin bisa lebih sakitnya lebih karena stres sama ketakutan daripada COVID itu sendiri. Secara wajar-wajar saja lah. Use your common sense. Oke. Dan juga jangan lupa pakai masker. Diawali dari diri sendiri dan keluarga, kata Farida Aryani. Terima kasih, bersyukur gabung, alhamdulillah ya, Bu Desi ada yang bergabung terus merasa bersyukur. Kemudian tadi ada juga yang menyatakan I read your books. Ya, Bu Desi kan baru launching buku ya kemarin ya Bu Desi. Mungkin ada yang belum tahu nih Bu, buku apa yang kira-kira? Itu namanya mungkin Going Offline. Jadi Going Offline. Jadi bagaimana kita meletakkan gadget kita untuk sesaat, ya. Karena gadget itu membuat kita itu sangat sibuk, terdistraksi, dan apa yang kita bisa lakukan untuk kembali ke diri sendiri supaya tidak hanyut dalam semua ini, tidak hanyut dalam keadaan, tidak hanyut dalam stres, dalam ketakutan, tapi kembali kepada diri sendiri. Bisa melalui online kan Bu Desi? Kan nggak harus ke mall, ke toko buku. Kalau bisa ya di Gramedia. Yang bahasa Inggrisnya juga bahkan dalam bentuk e-book. Oh, ada dua ya? Ada e-book, ada versi bahasa Inggris, plus versi Indonesia juga. Iya, tapi kalau tidak salah nanti bulan Juli versi bahasa Indonesia juga akan dicetak. Tunggu ya teman-teman. Iya. Tadi juga ada salam dari Prabu Revolusi nih, Bu Desi, yang
Halo Mas Prabu, tadi momen di Hey Instagram Prabu, live apa kita. kabar? Ya. Oke, terima kasih Bu Desi dan juga semua yang nonton pada Sama-sama. malam Ya. hari ini. Terima kasih, selamat weekend ya Bu Desi. Iya. Sudah gabung dengan CNN Indonesia TV. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam. Stay safe always. Stay Bye-bye. safe, ya always. Bye-bye. Bye. Oke. Baik teman-teman, itulah live Instagram bersama Desi Anwar, Dewan Redaksi CNN Indonesia TV pada malam hari ini pukul 18.30 hingga pukul 17.30 hingga pukul 18.30 saat ini. Saya kembali mengingatkan, esok hari ada 2 live Instagram yang akan kami bawakan. Pertama pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, yang akan mengundang kepala daerah favorit saya nih, meskipun saya tidak berasal dari Surabaya, tapi saya mengundangkan ibu ini, Bu Tri Risma hari ini dari Surabaya, wali kota Surabaya, akan berbincang dengan kita semua besok pada pukul 11 menuju tatanan kehidupan baru bersama saya, anchor CNN Indonesia, Heranov Bashir, pukul 11 waktu Indonesia Barat, Sabtu 27 Juni atau esok hari. Dan di malam harinya akan ada juga teman saya Tiffany Retama. Sebentar saya akan mencoba untuk menampilkan. Ini dia, Bawa Harum Negeri Lewat Prestasi. Akan ada Tiffany Retama pada pukul 18.30 ya waktu Indonesia Barat dengan Dr. Nadira Nurainia Viva, Master of Public Health Harvard University, yang akan berbincang mengenai Bawa Harum Negeri Lewat Prestasi. Nah, besok hari ada 2 live Instagram di @CNN Indonesia TV. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini teman-teman yang tadi sudah bertanya ke kami, ke CNN Indonesia TV, dan juga tadi juga ada Mas Prabu ya, Mas Prabu Revolusi, salah satu senior anchor CNN Indonesia yang menjadi panutan saya di dunia jurnalistik ini. Terima kasih, selamat malam. Saya Heranov Bashir, anchor CNN Indonesia, pamit. Assalamualaikum.